warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ifhar SEMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banawati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Perilaku konsumen. Atas apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Pengertian perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilahan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, sederhana tapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta tidak berlebihan atau secukupnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid dan makan minumlah dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, memperhatikan hal halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros, dan tidak kikir. 4. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah akan mengambilnya kapanpun Dia mau. Prinsip moral konsumsi. Prinsip keadilan syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal, tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al-Quran dan kelonggaran diberikan kepada orang-orang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali, ataupun sebagai obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak sembuh kecuali dengan makanan itu. Prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Manfaat dan keberkahan konsumsi dalam ekonomi Islam. Salah satu tema ekonomi yang dibahas oleh Al-Quran dan hadis adalah mengenai konsumsi. Dalam kajian ekonomi Islam, masalah tentang konsumsi merupakan persoalan penting. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian penggunaan barang-barang dan jasa, seperti makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan maslahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan thayyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Maslahah dalam konsumsi itu sendiri adalah mengasumsi bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah atau kebaikan maksimal. Maslahah terdiri dari unsur manfaat dan berkah dalam kegiatan konsumsi. Konsumen harus merasakan budaya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan material di sisi lain. Berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Hubungan antara maslahah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip
dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satu akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau maslahat duniawi, sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah, masalah dunia dan akhirat. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kepentingan adalah terletak pada kemanfaatan dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. 2. Keseimbangan secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang, yaitu kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. 3. Keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat. 4. Keadilan. Etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Tauhid. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariat Islam. Kedua, adil. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariat, sehingga di samping mendapat keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. 3. Kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan atau berkehendak bebas untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amanah. Manusia merupakan khalifah yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini, sehingga manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut, baik terhadap keseimbangan alam atau diri sendiri. Halal. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, serta kemaslahatan baik secara material maupun spiritual. Dan terakhir, sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.